Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizwania Somad, NIM C1C020084, Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata perkuliahan perpajakan luar tentang pajak penghasilan pasal 22. Nah, untuk materi pembahasannya, yang pertama itu ada definisi PPh pasal 22, terus ada kegiatan ekspor dan impor, yang ketiga ada pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, yang keempat ada penjualan hasil produksi industri tertentu. Nah, definisi PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, untuk kegiatan ekspor dan impor, untuk objek atas impor ada barang tertentu dilihat dari lampiran 1 PMK nomor 34 PMK garing PMK titik 10 garing 2017 yang dikenakan PPh pasal 22 sebesar yang dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor barang. Ada lagi barang tertentu lainnya dari lampiran 2 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 2017 dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor. Untuk objek atas ekspor ada komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif yang dilihat dari lampiran 4 PMK nomor 34 garing PMK 010 tahun 2017 oleh eksportir dikenakan PPh pasal sebesar tarifnya 1,5%. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini pemungutan PPh-nya dilakukan oleh Bank Devisa dan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk saat terutang dan saat pelunasan, untuk atas barang impor, untuk impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, sedangkan atas ekspor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Cara pemungutannya, untuk impor dilaksanakan penyetoran oleh importir yang bersangkutan, dan untuk ekspor dilaksanakan oleh penyetoran dilaksanakan oleh eksportir yang bersangkutan. Nah, contoh perhitungan untuk kegiatan ekspor dan impor ini saya ambil untuk kegiatan ekspor. Di sini ada PT Endra merupakan eksportir komoditas tambang batu bara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mika ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar $200. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 sebesar dengan Rp13.570. Sedangkan untuk kurs BI Bank Indonesia adalah $1 Rp14.553. Hitunglah PPh pasal yang harus dibayar oleh PT Endra. Nah, dasar pengenaan pajaknya nilai ekspor di sini sebesar $200. Nilai impornya dalam rupiah $200.000 tadi dikali dengan
Kurs dari Menteri Keuangan Rp13.570, dapatnya 2M714 juta rupiah. Untuk besar PPh-nya 1,5% dikali dengan 2M714 juta rupiah dapat 40.710.000 rupiah. Jadi PPh PPh pasal 22 yang dikenakan oleh PT Endra sebesar 40.710.000 rupiah. Lanjut untuk pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Nah, objeknya yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, ada bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, ada KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Tarif yang dikenakan PPh pasal 22 untuk pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah ini yaitu 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pemungut PPh pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dilakukan oleh bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Untuk saat terhutang dan saat pemungutan atas PPh pasal 22, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terhutang dan dipungut pada saat pembayaran. Cara pemungutannya, PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak bekas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Contoh perhitungannya di sini ada pada 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta, termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan dengan uang persediaan. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya 10% dikali dengan 220 juta dapat 200 juta. Terus PPh pasal 22-nya dihitung dengan cara 1% dikali 1,5% dikali 200 juta, jadi dapat 3 juta. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas untuk dinas perhubungan itu sebesar 3 juta rupiah. Terakhir, untuk penjualan hasil produksi industri tertentu. Nah, untuk objeknya yaitu atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Untuk tarifnya, penjualan semua jenis semen dikenakan tarif 0,25%, penjualan kertas dikenakan tarif 0,1%, penjualan baja dikenakan tarif 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, penjualan semua jenis obat
dikenakan tarif sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Untuk pemungutan PPh-nya dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri yang bersangkutan. Contohnya industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Saat terhutang dan saat pemungutan atas penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terhutang dan dipungut pada saat penjualan. Nah, untuk cara pemungutannya, PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, terakhir untuk contoh perhitungannya, di sini ada PT Semen Padang pada Mei 2019 menjual hasil produksi berupa semen hasil produksinya kepada CV Bangunan, yaitu salah satu distributor, dengan total harga sebesar Rp340 juta. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Nah, untuk PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Di sini nilai transaksi penjualannya Rp340 juta. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan nilai transaksi penjualan, yaitu Rp340 juta. Untuk PPh pasal 22-nya dihitung dari 0,25% untuk tarif industri semen dikali dengan Rp340 juta, dapat Rp850.000. Jadi PPh pasal 22 atas PT Semen Padang yaitu Rp850.000. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang pajak penghasilan pasal 22. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.